narkoba gitu. Larinya kepada semua makanan itu dihalalkan. Abang yang melarikan narkoba boleh. Abang yang melarikan. Saudaraku, Saya pacu ke situ. Abang bilang tadi, apakah ketika Yesus bersoal jawab tentang cuci tangan seluruh hewan? itu gimana ya Pak? Terkait seluruh hewan, kurang mengerti aku. Loh, Yesus kan ditanya, kenapa muridmu tidak cuci tangan? Iya. Nah, ini berbicara mengenai kenajisan kan? Bukan mengenai makanan haram atau tidak haram itu makanan. Ini berbicara mengenai tangan cuci tangan atau tidak cuci tangan. Bukan masalah haram halalnya makanan. Itu sudah benar. Terus kenapa Anda mentafsirkan seakan-akan Yesus membatalkan kemudian haramnya babi? Padahal itu hanya soal tanya jawab terkait dengan cuci tangan atau tidak cuci tangan. Sekarang begini, ada orang yang sedang makan durian. Kemudian ada orang menegur, "Hei, Bapak, kenapa anak Bapak tidak cuci tangan sebelum makan durian?" Bapaknya menjawab, "Bukan yang menajiskan itu yang masuk ke mulut, tetapi yang keluar dari mulut itulah yang najis." Apakah itu berbicara mengenai halalnya babi? Ya tidaklah, itu berkaitan dengan makanan yang durian dimakan, cuci tangan atau tidak cuci tangan. Kok larinya ke babi yang halal? Ya sudah pasti Bang. Kenapa bisa pasti? Iya. Karena perkara yang disampaikan oleh Yesus bukan perkara makanan dan minuman. Kata siapa abangku? Kan Yesus mengatakan makanan dan minuman yang diajarkan oleh kata Yesus. siapa kawan? Matius yang bilang Matius 5 nomor 19 itu gagal. Siapa yang menghilangkan meskipun yang paling terkecil akan menempati neraka, itu gagal. Yang di mana Bang? Matius 5 nomor 19 itu abangku. Iya. Gagal itu. Ucapan Yesus itu batal. Dalam konsep apa Yesus berkata seperti itu? Apapun yang paling terkecil sekalipun, kalau dibatalkan dan mengajarkan pembatalan itu kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Makanya yang dikembangkan Paulus kan sesuai dengan perkataan Yesus. Tunggu dulu, Yesus tidak pernah berbicara kepada Paulus. Paulus itu menerima sabda-sabda atau firman-firman atau perkataan-perkataan dari makhluk yang mengaku Yesus Kristus yang bukan manusia. Itu beda oknum. Yesus sudah menamatkan ajarannya kepada Bani Israel. Dan pada saat Yesus menamatkan ajarannya kepada Bani Israel, sekalipun dia tidak pernah berbicara kepada Paulus, tidak pernah membicarakan tentang kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Roma, Galatia, Filipi, Timotius dan seterusnya itu adalah firman dari sosok Yesus Kristus yang datang kepada Paulus itu. Sedangkan Yesus anak Maria tidak mengenal Roma, tidak mengenal Galatia, tidak mengenal Timotius dan seterusnya. Itu harus Anda pahami. Kemudian Yesus berkata dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah. Dan segala firman itu tidak ada di situ surat Roma, tidak ada Galatia, tidak ada Filipi dan seterusnya. Artinya segala firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel, cakupannya berbeda dengan 13 surat yang Paulus terima dari sosok yang mengaku Yesus Kristus. Keliru menanggapi Alkitab itu keliru. Dengan cara seperti itu kita keliru. Yang lurus, yang benar itu yang gimana Bang? Dalam konsep pembicaraan Yesus itu tergantung dari perikopnya. Kalau abang bisa meneliti dengan benar, maka Yesus juga menjanjikan di Yohanes 14 dia akan meminta kepada Bapa untuk mendatangkan seorang penolong lain. Seorang penolong. Nah, yang itu datang setelah roh kebenaran itu yang menuntun Paulus untuk mengembangkan dari semuanya ucapan-ucapan Yesus. Di mana salahnya Paulus? Paulus tidak pernah ada membuat statement dari pikirannya sendiri. Dia mengembangkan dari apa yang diucapkan Yesus. Tapi abang itu
mencopot ayat yang satu dengan ayat yang lain sehingga jadi membingungkan pikiran ketika dia mengajar anak-anak, ketika dia mengajar murid-muridnya, ketika dia mengajar orang banyak. Maka ketika konsep yang setiap pengajaran Yesus itu kita gabungkan, maka kita akan menjadi sesat. Di situ perbedaan kita menanggapi Alkitab, Bang. Jadi begini, saudara, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus yang berkata kepada Paulus, itu betul, tapi Yesus yang mana? Enggak. Karena Oke. Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu, Bang, naik ke langit sebelum Paulus menulis surat-suratnya. Paulus menulis surat-suratnya itu di tahun 52 mulainya. Sedangkan Yesus terangkat ke langit di tahun 33. Selisih 20 tahun kurang lebih. Sedangkan surat-surat Paulus, 13 surat ini, Yesus tidak pernah menyampaikan isi surat itu sebelumnya. Sedangkan Yesus sudah menutup kajiannya. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan segala firman. Tetapi Yesus tidak pernah menyampaikan Roma, Galatia, Filipi. Berarti itu firman-firman lain yang berasal dari Yesus lain. Kemudian kita lihat di dalam 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Itu Paulus yang mengatakan. Melainkan sebagai seorang yang bodoh, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Itu kata Paulus. Sedangkan Yesus, sedangkan Yesus sendiri berkata, Yohanes 12:49-50, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan, dan untuk aku katakan aku sampaikan. Itu kata Yesus. Tapi Paulus berbeda. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Terbalik dari pengakuan Yesus. Kalau Yesus berkata sesuai dengan firman Tuhan, Paulus berkata sesuai dengan keinginannya sebagai orang bodoh yang ingin bermegah. Itu dalil. Itu dalil, Bang. Nah, sedangkan Yesus sendiri mengatakan, maaf nih saya ulang lagi, Yesus sendiri mengatakan kepada Bani Israel nih, bukan kepada pengikut Paulus, tapi kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Sekali lagi, berarti penyesat yang datang setelah Yesus itu bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus ini menurut Yesus akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Itu dalil. Waspada. Kita pun disuruh mengujinya, Pak. Gimana? Kita disuruh mengujinya. Karena kita disuruh untuk mengenali dan menguji setiap roh itu. Nggak ada ucapan Yesus untuk kita, nggak ada, Bang. Ucapan Bang, ini mana coba? Rum Kristen ke Rum Islam nih, Bang? Kebetulan saya bukan dua-duanya, Bang. Di sini bukan jurusan teologi ya. Mungkin buka data saya kurang, tapi ayatnya memaham, maka dari buahnya lah kamu mengenalinya. Matius 7 nomor 15 itu, Bang. Sampai nomor 26. Ya, lebih pandai dari buah. Menghafal. Buah-buah dari penyesat itu artinya pengajaran dari nabi palsu adalah menghantarkan orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namaku, kata Yesus. Nah, kebetulan semua itu ada di pengikut Kristus, yaitu Kristus yang datang kepada Paulus, yaitu Kristen. Buahnya ada di Anda, bukan di kami. Dari buahnya kau dapat mengenal mereka, yaitu bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat akan masuk ke dalam surga. Pada hari terakhir nanti
Malah aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu kata Yesus. Sekarang permasalahannya, buah-buah itu ada di mana? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus, itu buah-buahnya di mana, Bang? Ya buahnya, buktinya pengajaran Paulus setengah penduduk dunia ini mengikuti, membenarkan ajaran daripada Paulus. Berarti karena nilai daripada ajaran itu memang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Berarti tergenapi kata Yesus. Tidak ada yang tentangan ajaran Paulus dengan ucapan Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen 2 miliar, ya tergenapi ya bangku. Ya. Terima kasih. Itu Yesus mengatakan itu. Kalau itu menurutmu menyesatkan, wajar, karena kamu kan bukan mengimani daripada kekristenan kan. Wajar. Saya mengimani ucapan Yesus, Bang, yang datang sebagai anak Maria. Saya tidak beriman kepada Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan manusia, karena Maria melahirkan manusia, sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Itu sudah pasti bukan Yesus, tetapi penyesat yang mengaku Yesus. Kalau kita dari mana Bang tahu bisa yang datang ke Paulus itu? Karena Paulus itu mengembangkan dari semua apa yang diucapkan oleh Yesus. Dia di mana, Bang? Surat-suratnya. Abangku, Paulus. Di mana anak Maria pernah bertemu dengan Yesus, dengan Paulus? Itu orang itu tidak bertemu. Di mana bertemunya? Anda mengatakan dia mengembangkan ucapan-ucapan. Iya, mengembangkan dari apa bedanya dengan Kristen sekarang, pengikut Kristus. Nah, sedangkan penyesat dari semua apa yang diucapkan oleh Yesus, dan kami membenarkan apa yang dituliskan oleh Paulus. Nah, satu ayat pun tidak ada yang bertentangan tulisan Paulus dengan ajaran Yesus. Tidak ada yang bertentangan. Iya. Oke. Berarti maksud Anda nubuatan Yesus anak Maria itu digenapi oleh Paulus, gitu maksudnya? Iya, digenapi oleh Paulus, dikembangkan oleh ajaran Paulus. Digenapi atau dikembangkan oleh Paulus? Ya, dikembangkan. Nah, dikembangkan. Ya, ajaran yang mana? Melalui kalimat-kalimat yang berbeda dengan ucapan Yesus sendiri. Berarti ada penambahan. Tidak ada penambahan, Bang. Pengembangan yang ada. Karena contoh kalau tidak kan ketika satu kalimat atau satu benda bisa dibuat jadi 10 kalimat gitu loh. Satu benda menjelaskan satu benda dibuat 10 kalimat untuk menjelaskan satu benda. Jadi boleh menambahkan, firman Tuhan itu boleh ditambah-tambah, Bang? Iya, bukan ada ditambah-tambahkan itu, Bang. Dia kan menuliskan itu kan meminta tuntunan daripada Roh Kudus itu sendiri. Yang mana yang betul ini? Seperti tulisan kita ini. Manusia. Maksudnya gini, Bang. Menurut Yesus, yang datang setelah dia Roh Kudus atau Yesus? Ya, Roh Kudus, Bang. Nah, yang datang di Pulau Patmos itu siapa? Yang datang di Damsyik itu siapa yang datang kepada Paulus? Yang datang di Damsyik itu kan tadi kan sudah saya bilang, Bang, kita supaya tidak berulang-ulang di dalam Bible itu ada pengwahyuan, ada mimpi, ada penglihatan, ada kedatangannya langsung menyatakan keberadaannya, sang sumber Elohim itu sendiri menyatakan keberadaannya. Terus ada penglihatan seperti Paulus, seperti Yohanes di Pulau Patmos. Itu nah, sekarang begini. Gimana? Yesus berpesan, jangan kamu percaya ketika ada yang mengaku Yesus.
Itulah yang diantisipasinya, makanya dia tidak mau mengakui, makanya dia suruh berdoa kepada Bapa. Iya, Karena Bapa Yesus yang menentukan itu Yesus yang benar atau Yesus yang tidak benar. Nah, Jadi mana sekarang Yesus yang tidak benar itu? Berbeda dengan tuduhan Bang Juma itu. Bapak Kan Yesus itulah yang bersaksi tentang kebenaran daripada ajarannya Yesus itu. Oke, baik. Abangku begini, Yesus berkata, tanda kedatanganku seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Satu, tanda kedatanganku, seluruh manusia akan memandang aku di awan. Seluruh manusia di atas muka bumi ini. Itu tanda kedatangan Yesus. Ada enggak kemudian tanda kedatangan Yesus sudah terjadi atau belum terjadi? Itu belum terjadi, Bang. Belum terjadi. Oke, kita kunci di situ. Belum terjadi. Ya. Nah, Yesusnya mengatakan, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di bilik, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Berarti Yesusnya mengatakan, kalau ada Yesus tanpa diikuti tanda-tanda tadi, jangan kau percaya. Anda mengatakan tanda-tanda itu belum terjadi. Berarti apapun yang terjadi di sana, kalau tanda itu tidak ada, jangan percaya. Itulah yang kita sebut tadi penglihatan, Bang. Dan ada enggak Yesus mengatakan? Ada tidak Yesus mengatakan tanda kedatangannya melalui penglihatan? Ada enggak, Bang? Enggak ada. Enggak ada. Berarti kita sendiri yang harus mengerti apa yang ditulis di dalam Alkitab itu. Enggak, bukan. Ini terkait dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Ada enggak kemudian Yesus mengatakan tanda kedatanganku adalah? Enggak ada, Bang. Enggak ada. Berarti apa yang Anda perjuangkan? Sama dengan Tritunggal. Abang kita cari di Bible enggak ada Tritunggal. Tapi Yesus mengatakan, Yesus mengatakan jangan kau percaya kalau tidak melalui tanda kedatanganku. Ya, tapi dengan keyakinan tuntunan Roh Kudus itu, Bang. Nah, tidak ada cerita. Yesus yang mengatakan jangan percaya. Ya itu kan janjinya Yesus. Di mana Yesus mengatakan penampakannya dengan tanda seperti itu, Abang? Di mana? Yesus justru mengatakan jangan percaya. Roh kebenaran. Ya itu iman saudara. Ini kita berbicara mengenai Yesus, Bang. Itu berbicara iman saudara. Beda lagi. Ini kita berbicara tentang Yesus. Kalau tidak ada tanda itu, yaitu matahari seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, jangan kau percaya. Nah, tanda itu sudah terjadi belum? Tidak. Belum. Terhadap Paulus terjadi enggak? Tidak. Di Pulau Patmos terjadi enggak? Tidak. Tidak. Berarti yang semua itu tidak boleh dipercaya. Tidak, dia itu beda, Bang. Dia beda. Dengan Abang sendiri kan tadi kan sudah menyatakan kalau kedatangannya Yesus itu semua mata akan melihat. Yes. Tetapi selain daripada itu apa kata Yesus? Roh kebenaran yang dijanjikan Yesus tidak semua mata yang melihat dan tidak semua orang dipanggil, gitu loh, Pak. Ya. Saudara, itu beda. Karena jangan anda gabungkan antara roh kebenaran dengan kedatangan Yesus. Sebab apa yang datang kepada Paulus itu Yesus. Saudara, yang datang kepada Paulus Yesus atau roh kebenaran sih? Makanya saya bilang, Bang, bukan. Yang datang kepada Paulus, aku akan meminta kepada Bapak. Iya, saya paham kalau itu kebenaran. Tapi sekarang yang datang kepada Paulus ini, iya, saya udah tamat kalau itu. Ya makanya kita sekarang saya tamat kalau itu. Kita kan sekarang permasalahannya itu, yang datang kepada Paulus ketika dia ke Damsik, roh kebenaran sudah pasti, Bang. Makanya dia tidak bertentangan. Saya udah tamat kalau itu, Bang. Nah, sekarang yang datang kepada putus ini Bang Joman. Selalu putus.
Selalu abang ini mengatakan tidak bertentangan, tidak bertentangan. Tanda kedatangan Yesus itu bang, seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihatnya. Bertentangan dong dengan yang datang kepada Paulus, hanya berupa cahaya, dan hanya Paulus saja yang melihat itu. Iya, Dan makanya, itu bukan tanda kedatangan Yesus. Bertentangan itu bang. ya, tapi itu kan penglihatan Bang. Dia dipanggil oleh Yesus melalui Ada tidak penglihatan Yesus Paulus mengatakan? sendiri. Justru itu Yesus katakan, kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Paulus Iya. melalui penglihatannya Iya. menyatakan ada Paulus, ada Yesus. Kata Yesus, dipercaya atau jangan percaya bang? Iya, di situ di KPR 9 itu Bang. Nah, Paulus itu menurut tidak Yesus ada itu dipercaya. menyatakan, saya melihat Yesus ada di sana. Nah, Dan sekarang menurut kawan-kawannya Yesus, itu pun tidak ada melihatnya. Ini harus jujur juga kita Bang dalam menjelaskan. Kawan-kawan iya. Paulus pun Pertanyaan tidak ada saya kan, melihatnya. Tetapi iya, pertanyaan, yang datang dalam pemikirannya Paulus itu bahwa seperti melihat gitu loh, secara tidak langsung gitu, tapi di dalam bayangan ke otaknya itu Yesus gitu loh. nah sekarang Itu boleh nggak kita dipercaya bedakan yang kayak dengan begitu bang? Pengadilan akhir zaman yang Menurut Yesus itu boleh nggak dipercaya? ya boleh dong, orang dia memang Di mana dalilnya? menjanjikan. Ya, Di mana dia dalilnya Yesus dia membolehkan akan percaya menyertai. kepada orang yang mengaku bertemu Yesus? Di mana dalilnya bang? Dalilnya apa Bang? Dalilnya boleh mempercayai orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Di mana dalilnya? Ya ucapan Yesus. Di Ucapan mana Yesus dalilnya? sendiri. Di mana dalilnya Yesus mengatakan? Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Itu Sekarang yang kebenaran. yang diminta oleh Yesus ini roh kebenaran atau Yesus? Ya roh kebenaran. Nah, yang datang kepada Paulus di Damsik roh kebenaran atau Yesus? Roh kebenaran Bang. Yesus Loh. kelihatannya seperti Yesus gitu loh. Namanya Saya ulang lagi. kelihatan. Saya Masa ulang abang nggak lagi. ngerti penglihatan? Saya ulang lagi sekali pertanyaan saya. Saya minta Anda jujur. Anda kan mengatakan tadi kita harus jujur. Penglihatan Yesus itu, meminta Bang. di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Sekarang di dalam Yohanes 16 memang benar aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Berarti Yesus harus pergi supaya roh kebenaran itu datang. Pertanyaannya, yang datang setelah Yesus, Yesus atau roh kebenaran? Roh kebenaran Bang. Yang datang kepada Paulus, roh kebenaran atau Yesus? Dia penglihatannya, Jawab bang. dia penglihatannya menjelaskan kalau suara itu pengakuannya Yesus. Nah, berarti bukan roh kebenaran yang datang Ini itu Yesus. pengakuannya. Roh kebenaran gimana ini? itu Yesus sendiri. Jadi Oh siapa tidak yang bilang? dong, nggak bisa. Jadi- Coba anda jadi- baca Yohanes 16, abang. Yohanes 16 Ya. nomor 7. Memang Roh aku kebenaran harus itu jadi pergi. siapa lagi Bang? Memang aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Jadi siapa lagi roh kebenaran itu? Ya, seorang penolong lain dong, bukan Yesus. Roh kebenaran hanya milik Yesus. Aduh, mulai Nggak nggak. ada yang lain yang Udahlah memiliki. bang, udah bang. Saya nyerah bang, saya nyerah. Anda hebat. Silakan abang, Anda hebat. Saya nyerah pada orang penipu, pembohong, penyesat seperti abang. Silakan abang dengan penyesatan abang, silakan. Yang mana orang juga semua tahu kok, Islam ataupun Kristen yang menyimak diskusi kita ini, kelihatan Anda mencoba untuk menyesatkan. Data-data saya sajikan, argumentasi saya susun dengan baik, saya mencoba untuk sesopan mungkin merangkai kata secara hormat kepada Anda, tetapi ya namanya penyesat tidak akan pernah bisa kemudian dengan mudahnya dijatuhkan. Anda boleh hebat di depan saya berkata-kata, Anda boleh jago menyusun kata-kata, tapi saya tahu hati Anda menderita. Saya tahu batin Anda menangis,
Karena apa yang dilontarkan oleh mulut Anda itu bertolak belakang dengan hati Anda yang paling terdalam. Karena sebenarnya musuh Anda itu adalah Bible Anda itu sendiri. Seperti itu abangku ya. Silakan dengan pola penyesatan yang Anda punya, silakan. Saya tidak melarang, silakan. Saya tidak memaksa Anda untuk waras sebagaimana orang yang menggunakan akal fikiran yang sehat. Tapi saya hanya ingin mengatakan, Al-Quran saya mengatakan, yukhadi'una allaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir itu hendak menipu Allah, hendak menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Orang Kristen ataupun orang Islam yang menyimak ini, dengan nyata dia akan mengiyakan bahwa abang tadi sedang ingin menipu orang di sini, tapi sejatinya Anda sedang melilit diri Anda sendiri dengan tipuan Anda sendiri. Jelas Yesus mengatakan, aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Anda mengatakan Yesus adalah roh kebenaran itu sendiri. Itu apa namanya bang? Paulus mengatakan dia bertemu dengan bukan manusia bernama Yesus Kristus. Yesus sendiri mengatakan dia akan datang sebagai anak manusia. Lagi-lagi Anda mengatakan, oh itu adalah berbicara mengenai keyakinan, itu berbicara mengenai tafsir dan seterusnya. Dengan kata lain, Anda semakin membenarkan Al-Quranul Karim. Apa kata Al-Quran? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudara iblis adalah orang-orang kafir, dan saudara-saudara iblisnya yaitu orang kafir dan orang fasik membantu iblis di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini yang sedang abang tadi lakukan. Sekali lagi, silakan dengan pola Anda. Saya tidak memaksakan. Yang pasti orang Kristen mendengarkan abang diskusi seperti ini semakin mendekatkan mereka kepada mu'allaf. Demikian, silakan teman-teman yang lain. Masya Allah. Sahur teman-teman yang belum sahur. Ini Ari Tonang ini kenapa di mute semua ngomong buka-buka apa? Mau ngapain bang? Jadi kalau begitu Anda kembali ke alamnya saja. Terserah Anda mau pilih alam yang mana, alam gaib atau alam hutan, terserah. Baliklah bang ya. Saya antar abang dengan baik-baik. Udah nyampe gak kira-kira tadi ke alamnya nih? Oh udah nyampe. Ternyata alamnya di alam sono, bukan alam orang sadar. Jadi hasil diskusi pada kesempatan kali ini bahwa orang yang tadi ini sebenarnya menyiksa akalnya sendiri demi memperkuat imannya. Mau menipu di sini, ternyata dia menipu dirinya sendiri. Jelas bahasa Indonesianya, Yesus berkata, baiklah aku akan pergi. Sesudahku akan datang penolong yaitu roh kebenaran. Jadi sesudah Yesus bukan Yesus lagi yang datang. Diulang kembali nih bahasa Indonesianya nih. Sesudah Yesus pergi, bukan dia yang datang lagi. Tapi setelah perjalanannya Paulus ke Damsik, berubah nama menjadi Saulus, rebah ke tanah, siapakah engkau Tuhan? Paulus berkata, itu Yesus, akulah yang telah engkau aniaya itu. Artinya adalah perkataan Yesus tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Paulus. Pak Yesus berkata, roh kebenaran akan datang kepadamu sesudahku. Paulus berkata, yang datang kepadaku adalah Yesus. Inilah yang buat tadi orang ini melilit-lilit, melawan data, melawan akal sehatnya, demi untuk menipu. Kesimpulannya, dia tertipu dengan dirinya sendiri. Seperti itu kesimpulannya kira-kira teman-teman dari saya ya. Khusus kepada yang tadi ini, semoga teredukasi kita semua. Abang, lain kali kalau naik, tolong bawa akal sehat, tolong jangan melawan data. Itu yang penting. Dan yang paling penting adalah kejujuran, Bang. Anda boleh tetap menjadi Kristen, tapi jujurlah di sini. Tapi susah juga si abang kalau mau jujur. Karena kalau abang mau jujur, semua pernyataan Yesus
Anda iakan, dan semua pernyataan Paulus Anda membantahnya kalau Anda mau jujur. Serba salah toh. Maju kena, mundur kena. Kira-kira begitu teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mana hostnya ini? Ya siap. Teman, ya. Mau sahur. Ya, untuk teman-teman yang ada di YouTube, baik di Julkipli Mabas, Andi Selebes Channel, selamat sahur juga di sana. Jangan lupa klik logo gabung, kembalilah berlangganan supaya Anda bisa menghidupkan channel ini. Klik langganan. Terima kasih yang baru, pelanggan baru kembali. Dan yang ada di sini tetap support kita semua. Jangan sampai kita yang saling melupakan. Apa itu? Ya, tetap saling follow satu sama lain. Terutama channel ini, Komal ini diperkuat, di follow gitu teman-teman ya. Nggak ada yang kami minta kecuali doa dan beri kita semangat. Sahur. Ada yang belum sahur nggak nih? Oh, semua udah sahur. Wilayah saya belum. Ini mau sahur saya. Di sini udah. Saya di Burundi ini udah 2 jam lalu udah sahur bang, Burundi. Kalau Papua itu udah hampir jam 6 udah. Indonesia Tengah 1/4 menit lagi jam 5 masih bisa di sana. Kalau di waktu Indonesia Barat masih panjang sahurnya. Dan saat mendengarkan suara azan subuh masih lama. Santai yang di Indonesia Tengah, apalagi di ujung Aceh masih panjang ya. Aceh dan Sumatera. Jambi, Riau, Pekanbaru, termasuk Sumatera Selatan masih panjang ya. Silakan ibu-ibu yang belum bangun sahur. Hati-hati pecahin piring, hati-hati nyalain kompor. Yang belum matang dimatangin secepatnya, yang dingin cepat-cepat dihangetin. Kalau dagingnya itu di tengah-tengah, dimatang-matangin dikit. Karena tadi ngomongin daging juga. Hati-hati makan daging lagi mahal sekarang ya. Jadi nggak ada kedagingan. Lebih baik makan tahu tempe aja. Hindari makan daging yang berlebihan. Daging lagi mahal. Baju mah udah makan daging belum? Belum. Putus-putus saya tempatku nih. Oh, iya kok bisa begitu ya? Gara-gara ikan bakar kali itu, kedagingan, bukan? Itulah juga gara-gara ikan goreng. Tadi gue pesan ikan goreng banyak banget itu, habis nggak tuh? Bingung lihatnya Bang Andi. Banyak banget kan gue bungkusin. Kenapa nggak dibawa ke Adi? Di sini juga banyak, tersisa banyak. Allahu Akbar. Ada nggak yang mau ikan goreng nih? Nanti kasih madu sedikit biar enak. Sayur bayam. Jadi teman-teman ya, perkuat iman Islam. Apa sih kegunaan kita mendengarkan diskusi perbandingan agama itu? Pertama adalah pasti memperkuat iman Islam. Kenapa? Kalau Anda mengetahui di luar daripada Islam, oh seperti itu ya, Anda akan berpikir 2 kali untuk murtad. Yang kedua, Anda punya ilmu untuk melindungi saudara-saudara Anda apabila ada misionaris itu datang. Ajak dia diskusi baik-baik. Artinya apa? Anda mempunyai benteng pertahanan. Ngapain gue ikutin lu? Gue udah baca kok. Yang lu bahas itu apa? Coba lu injilin gue. Lu mau apa kan gitu. Yang jelas ajak diskusi baik-baik. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Aku disuruh diam nih. Siapa yang suruh diam nih? Oke, aku diam. Gue ikuti kau. Siapa sih yang suruh aku diam nih? Ya Mas, desain. Oke, aku diam ya Bang ya. Anda naik ngomong Bang. Silakan Bang. Naik ngomong Bang. Kantin gue Bang. Aku
disuruh diam gimana, Bang? Aku tuh manut sama netizen, disuruh diam gue diam. Suruh ngomong gak ngomong. Gue kan sayang netizen. Sahur. Nggak berasa sudah berapa hari kita buka puasa ini? Berpuasa teman-teman. Ada yang tahu berapa hari? Diketik di bawah. Di YouTube juga sudah berapa hari? Oh 16. Kok 26 sih? Waduh, siapa yang tulis 26 itu? Kebablasan. 16 kali. Orang teman-teman yang mau mudik persiapkan ya. Bagi yang naik motor, kalau bisa jangan naik motor kejauhan lah ya. Lebih baik naik bis aja. Apalagi bawa barang sama anak kecil, hindari itu ya. Kedua, yang mengendarai sendiri, yang nyetir sendiri, persiapkan kendaraannya itu jauh-jauh hari bawa ke bengkel. Utamanya periksa minyak remnya, jangan lupa bawa dongkrak sama kuncinya, kunci dongkrak sama minyak rem. Ya, itu yang penting itu. Kedua, waktu sholat ya mampir di rest area. Istirahat, jangan terlalu lama mengendara. Karena ada juga yang mudik dari Palembang ke Jawa. Ada bahkan dari Aceh ke Pulau Jawa. Sebaliknya ada dari Pulau Jawa ke Aceh. Begitu ya, jadi nanti proses Bakauni Merak itu akan sibuk lalinnya gitu ya. Ya saudara-saudara kita yang ada di kapal, yang sedang berlayar, selamat sahur. Dan semoga sampai tujuan dengan selamat. Untuk kapten kapal jangan sampai lengah, dipacu dalam posisi knot yang aman, jangan dipacu kalau tengah malam. Karena biasanya saya naik kapal itu kalau malam-malam tuh dipacu karena cuacanya memungkinkan. Santai aja, Cap. Bagi sopir-sopir truk yang sedang mencari rezeki buat keluarga, jangan lupa istirahat. Jangan lupa membawa bekal untuk pulang keluarga di rumah menanti Anda. Begitu juga saudara-saudara yang sedang cari rezeki di malam hari ini, baik online. Apa sih online itu, Bang? Ya, online. Waspada, tetap berhati-hati dalam mencari penumpang apabila terlalu jauh. Lebih baik tidak diambil. Dari studio Radio Rusak di sini menyampaikan selamat sahur. Jangan lupa sesudah itu sikat gigi yang bersih, kemudian ambil air wudhu, sholat subuh. Ini saya lagi menyiar radio ini teman-teman, tenang aja, gue ngomong tuh nyambung kemana-mana gitu. Terima kasih yang dari Tegal, Ibu Isnawati dari Tegal, terima kasih telah menelpon ke studio. Ibu dari Tegal bertanya nih, begini pertanyaannya, saya baca dulu ya. Bisa nggak sih kita menyanyi dangdut sambil menunaikan ibadah puasa? Ya, saya jawab ya Ibu Isnawati ya. Boleh saja Anda menyanyi dangdut, tapi jangan sampai mengganggu tetangga. Yang kedua, kalau bisa lagunya itu liriknya yang tidak terlalu mempengaruhi nafsu. Artinya apa? Ya lirik-lirik yang islami lah. Kan ada juga tuh lagu Melayu lirik-lirik islami, boleh lah. Jangan yang apa itu? Janganlah itu ya. Jangan itu lagunya dangdut masa sebotol minuman. Jangan itu ya, kayak gitu ya. Nah, terus kedua, yang belum zakat fitrah ya diselesaikan secepatnya nanti ya, sebelum 1 Syawal itu. 2,5 kilogram beras ya bisa dikurskan ke rupiah, ya hitung aja sendirilah. Apalagi kira-kira yang tertinggal nih teman-teman? Itu udah dijawab Ibu Sinawati dari Tegal ya. Pasien selanjutnya ada, dokter ini gimana dokter ini?
Bang Arif, ini dokter ini. Siapa nih dokter ini naik ini? Tambah gelar itu bang. Itu dokter beneran itu. Doktor itu. Berapa itemnya kalau mau meeting? Anda dokter beneran tapi nggak bener bang? Ini DR job. Wih, masih mau kedatang besok. Banyak lagi ngapain itu? Banyak lagi panasin air. Waduh, ada brother Jadi. Halo brother Denny. Ini Bang Denny ini Kristen atau bukan sih Hendy? Tanya aja. Selamat malam. Udah pagi di Burundi udah Halo. pagi. Oh, udah pagi ya? Halo Bang Ya. Oh ya. Hai. Denny di luar negeri. Belanda. Oh iya iya. Walaupun Kristen tapi istrinya 4 ya Jeff. Pelaku poligami dia. Bukannya setahu aku kan dulu Bang Denny sering di Komal Kak Agatha. Dia nongkrong dulu zaman Tapi- dulu. Sudah bisa. Terus aku pernah lihat Bang Denny di Komal Kak Agatha itu pakai baju Romo gitu. Oh gitu. Zaman dulu itu. Udah, ya aku jarang kok sekarang kok. Tapi aku bingung soalnya Bang Denny selalu ke Komal Muslim kan. Jadi Hmm. Iya ya. Bang Denny Kristen ya? Aku Kristen aku. Oh mantep. Kristen yang santun ini. Ya haruslah. Kalau kamu kan harus mencerminkan dari mana kamu dan siapa kamu. Jadi ya kalau kamu Kristen, kamu harus berlaku juga seperti orang Kristen yang seharusnya. Gitu. Betul Pak. Ini kalian lagi buka itu Handi lagi buka apa namanya debat bukan sih atau masih kayak rehat? Bang Denny, Ya, sudah nambah berapa istrinya bang? masih segitu aja. Masih 3 ya? Nggak nambah lagi, masih 3. Nggak nambah, belum nambah. Nggak gampang. Masa Bang Denny lu bilang lu Kristen tapi lu istrinya 3 gimana sih? Nah, Ya, tuh, itulah. Bang Denny ditanya Bang Denny. Tunjukkan datanya. Di Bible katanya Bang Denny kalau ada larangan poligami. Ya Bang Denny ya? Nggak ada larangan poligami. Soalnya di Alkitab itu nggak ada larangan poligami. Justru Tuhan memberi seseorang istri lebih daripada satu. Justru Tuhan memberi, nggak ada larangan, malah diberi malah. Mana ada orang Kristen poligami? Ya sudah, ini aku ada. Siapa itu? Nabi terdahulu gitu. Ya banyak juga Abraham, Aku nggak mau Salomo. udah Ya itu kan pilihan, jadi bebas kamu kalau kamu mau berisi 100 bagus, berisi lebih 1 juga enggak apa-apa. Maksudnya Tuhan tuh begitu. Ini aja udah pernah ke surga bolak-balik. Kalau lu Jeb, Udah kalau aku tuh. tuh. Kalau lu Jeb, mana udah pernah ke surga?
Surga yang mana dulu? Surga kawin mawin tah? Bukan. Aku pernah ditaruh di Yerusalem baru. Enggak, dia nanya, si Jeb nanya, kan di Bible ada Wahyu 19:7 tuh, perkawinan anak domba. Jeb nanya itu, apakah Anda melihat Yesus kawin di sana, perkawinan anak domba? Itu pertanyaan si Jeb. Bukan. Ya itu dong. Aku nggak ada bilang ayat itu. Lah, Wahyu 19:7 perkawinan anak domba loh. Kawin mengawin kan Ya di itu sana. artinya itu. Iya itu Gimana? artinya itu kiasan. Kiasan ini kita mungkin sebagai umat kiasan Kristen. melulu lo. Lu kalau ketabok data kiasan Dengar. lagi. Itu melulu, kiasan Sun. yang kita sebagai orang Kristen gerejanya itu sebagai mempelai wanita. Mana ada gereja di itu surga? jadi sendiri. Mana ada gereja di sono? Gereja itu kan artinya jemaat. Gereja kan artinya jemaat. Terus pengantinnya siapa? Pengantin lakinya? Ya Yesus lah. Macet. Ya Yesus. Oh Yesus pengantin laki. Pengantin perempuannya siapa? Iya. Ya seluruh jemaatnya. Buset, banyak banget istrinya Yesus. Bukan itu kiasan. Kok kiasan, kok perkawinan? Bahwa kok? kita nanti itu kiasan bahwa kita nanti menyatu dengan Allah itu sendiri. Ah, lu jangan mimpi basah saat begini. Lu Jeb, diam dulu lu. Dan lu terangin Dan. Bang Dani terangin tuh si Jepri. Si Jeb itu nggak ngerti dia. Ya sebenarnya sih betul juga yang dia bilangin itu kan, itu cuma sebutan aja. Sebutannya itu adalah perkawinan anak domba, di mana pada saat itu ada pertemuan antara Tuhan dan umatnya. Pesta besar, di situ nanti ada pesta besar, makan minum anggur, makan babi gitu, sama pesundal sekalian gitu. Oh, Bang Denny mengaku berapa Tuhan sih Bang Denny? Masih tetap 2 apa 1? Masih tetap 1. 1. Yang mana? Bapak atau Yesus? Dua-duanya. Nah, Bang Denny Tuhannya 2, Jeb. Lu Tuhannya berapa, Jeb? Jeb, Sama jawabannya sama kayak Bang Denny. Tuhan 2 juga. 1. Bapak sama Yesus kan beda. Yohanes 10 ayat 30, 1 kan? Aku dan Bapa adalah 1. Oh, jadi Bapak dan Yesus 1. Iya. Tapi Yesus ada fisiknya, ada badannya. Ada kedagingan. Gimana itu? Secara keilahian 1. Secara kedagingan? Ya Yohanes 4 ayat 24 Allah itu roh. Berarti dagingnya Yesus bukan Tuhan dong kalau begitu, karena dia ada daging. Dagingnya Yesus bukan Allah. Oh, berarti Yesus di surga itu nggak ada daging. Dengan tubuh rohani. Dari mana itu asal usulnya ada tubuh rohani lagi? Tubuh surga. Ada ayatnya. Di mana itu ada tubuh rohani? Bentar ya. Ya, ada lagi tubuh rohani. Kemuliaan. Tubuh kemuliaan kamu bilang gitu. Tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan. Kan ada ayatnya katanya darah dan daging tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Terus Jadi Yesus, daging dan darah itu nggak ada di surga. terus Yesus terangkat ke surga itu sama tubuhnya atau rohnya saja? Sama tubuhnya diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Di mana diubah? Siapa yang ubah? Ya dengan keilahian dan ketuhanan. Orang Yesus berkata mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa kok. Yesus anak manusia, dia ngomong sendiri. Bukan duduk, itu kiasan. Itu kiasan untuk menyatakan kesetaraan antara Allah Bapa dengan kemuliaan Allah Bapa dengan kemuliaan Terus siapa anak manusia itu di surga? Yesus sendiri. Berarti Yesus anak manusia di surga. Memang anak manusia, dia kan memang terlahir dari manusia dan gelarnya sebagai Adam kedua. Ya berarti Tuhanmu anak manusia dong. Adam terakhir. Emang anak manusia Tuhan saya. Oh, diakui Jepri, si Jep ini akui Tuhannya anak manusia Pak Denny.
Ya emang Yesus itu manusia, anak manusia itu kan artinya anak kedua, gelar Iya, gelar udah. kemesiasan Yesus. Iya, lu udah akui Tuhanmu anak manusia toh. Ya emang manusia, emang Bang Denny gak mengaku Yesus manusia. Coba jawab Mbak Denny, katanya Tuhan anak manusia. Iya. Berarti Itu Tuhanmu Yesus itu dua. Ada Yesus itu ada Adam Bapa, ada anak terakhir. manusia, Tuhanmu dua, Jeb. Satu loh, Yohanes 10 ayat 30 kan aku dan Bapa adalah satu. Bagaimana mungkin Bapak menyatu sama anak manusia? Gimana ceritanya? Yang satu itu kan keilahiannya. Ya tapi kan Yesus anak manusia. Iya, anak manusia itu gelar bahwa Kok gelar? Dalam kemesiasannya. Iya gelar. Yesus di surga itu laki-laki apa perempuan? Ya memang dia terlahir laki-laki, ya Ya laki-laki. laki-laki. Anaknya Maria Ya, tuh itu. tapi yang satu keilahiannya loh. Makanya katakan sejak kekekalan, ya Bapa itu selalu bersama-sama dengan firman-Nya. Gitu loh. Di surga itu Yesus masih anaknya Maria atau bukan, Jeb? Apa? Yesus di surga itu masih anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria? Ya tetap anak Maria kan udah berinkarnasi. Oke, anaknya Maria. Tuannya Maria di surga siapa, Jeb? Yesus itu Tuhan sejak lahir, Lukas 2 ayat 11. Enggak, saya tanya, Tuannya Maria di surga siapa, Jeb? Ya Tuhan Yesus, Lukas 2 ayat 11. Berarti Tuannya Maria di surga anaknya Maria dong? Ya emang iya, Tuhan Yesus itu Tuhan sejak lahir. Jadi Maria itu menyembah anaknya di surga? Ya Yesus itu Allah, ya harus disembah. Iya, berarti tapi anaknya Maria atau Yesus itu? Iya, Yesus itu Allah, Tuhan dan Allah. Jadi Maria itu Tuhannya adalah siapa di surga? Yesus Lukas 2 ayat 11. Iya, berarti anaknya Maria adalah Tuhannya Maria, kan gitu ya? Iya. Hebat. Itu bagaimana itu Iyalah. menjelaskannya, Jeb? Maria punya Tuhan tapi anaknya Maria juga kan gitu? Makanya harus ngerti kan memang kan Yesus itu kan Gimana? menggenapi nubuatan dari perjanjian lama kitab Tanakh itu ya para nabi Yesaya dan segala macamnya dan di Mazmur juga. Bukan Nah, itu. itu yang Waduh, melalui rungkat. kenapa tuh? Melalui rahim Bunda Maria melalui inkarnasi. Ya artinya itu kan inkarnasi kan inkarnai di dalam daging. Jadi pribadi firman itu melalui karya Roh Kudus membuahi buah rahim Bunda Maria sehingga menjadi manusia. Tapi yang lahir itu adalah pribadi firman-Nya Allah itu sendiri atau kalam Allah itu sendiri yang menambahkan kodrat kemanusiaan. Jadi kalau makanya dikatakan ketika malaikat Gabriel datang Ini udah di surga sekarang, yang lahir nggak itu usah adalah Tuhan. Jep, udah di surga sekarang. Ada Maria, ada Yesus. Berarti Tuhannya Maria itu adalah Yesus, betul nggak? Iya, kan Lukas 2 ayat 11 kan Lukas 2 kan ayat 11 telah lahir juru selamat bagimu Tuhan. Ya kan Tuhan dari lahir. Berarti Maria melahirkan Tuhan. Iya. Kok masa dia nggak tahu? Iya tahu. Tahu kan barusan kau kasih tahu, jadi saya udah tahu. Kan kau Iya, kasih tahu iya. saya nih. Jep, barusan kau kasih tahu saya Maria melahirkan Tuhan, baru saya tahu kan. Iya. Kau kasih tahu saya tahu kan bahasa Indonesia kau pakai, saya ngerti bahasa Indonesia. Berarti Maria melahirkan Tuhanmu pernah jadi bayi dong, Jep. Iya kan namanya manusia. Kok manusia katanya Tuhan? Sebentar. Iya. Hormat diberi tuan rumah, Pak Ustadz, Ntar dulu, dan Leslie, ntar dulu, Leslie. Terima kasih ya. Izin Abang host, terima kasih luar biasa. Terima kasih ya, izin. Berbeda tetapi kita bersaudara ya. Terima kasih. Hormat semua bersaudara. Saya Kristen Protestan dari NTT. Ya. Tuhan itu gelar untuk
Enggak, kemanusiaan tadi, Yesus. tadi kamu ngomong Maria melahirkan Tuhan loh. Iya, Tuhan itu kan gelar untuk kemesiasan Yesus atau kemanusiaan Yesus. Jadi Maria itu melahirkan Tuhan ya, Jeb ya. Iya, melahirkan Tuhan yang adalah Allah. Jadi Maria pernah merawat Tuhan kecil. Iya, Tuhan itu kan gelar kemanusiaan Yesus yang adalah Allah itu sendiri yang mendapatkan kemanusiaan. Terus siapa tuannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? Sejak lahir Yesus sudah Tuhan, Lukas 2 ayat 11. Iya, saya tanya, siapa tuannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? Siapa Kan itu? tadi kan aku udah bilang Yesus itu dari lahir udah Tuhan. Iya, saya tanya, siapa tuannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? Allah, Firman dan Allah, Anak dan Rohnya. Oke, jadi tuannya Maria, anaknya Maria gitu. Iya, Jadi Maria menyembah anaknya. iya. Ih, hebat kali Maria menyembah bayi ya, anaknya ya. Ya, Yesus itu memang pribadinya Allah. Jadi Aku gini ya, aku gimana? ngomong itu to the point karena aku gak mau ribet ya. Aku ngomong to the point supaya kalian itu paham. Saya paham, Pejep. Kamu ngomong bahasa Indonesia saya paham kok. Kamu bilang tadi Maria melahirkan terus. Tadi kamu ngomong tadi Maria melahirkan Tuhan. Tuhannya Maria, itulah bayi itulah yang dilahirkan Maria. Jadi Tuhannya Maria adalah anaknya Maria. Aku paham omonganmu, Jep. Ya udah, tapi kamu tahu nggak Tuhan itu gelar untuk kemesiasan Yesus? Ya nggak tahu saya, coba ajarin saya coba. Apa itu maksudnya? Jadi Tuhan itu kan gelar, bukan hakikat. Ya, Tuhan itu gelar untuk kepada siapa aja. Contoh ya, siapa aja bisa jadi Tuhan ketika dia punya kuasa. Contohnya uang itu kan makanya dikatakan menuhankan uang. Siapa apapun itu ketika punya kuasa bisa jadi Tuhan. Atau tuan rumah ketika dia berkuasa di rumah dia jadi Tuhan. Atau host kan jadi Tuhan di sini. Paham, Jep. Indonesia paham. Dia bisa paham. Ya udah gelar. Jadi Yesus itu Tuhan. Iya, waktu Tuhan itu bayi itu tidur, siapa yang jaga alam semesta kalau Tuhan tidur? Apa? Bayi itu tidur seharian misalnya nangis gitu. Siapa yang jaga alam semesta kalau Tuhan lagi tertidur? Ya keilahiannya Yesus. Oh, jadi bayi ini nggak pernah tidur? Tidur. Berarti dia sambil tidur menjaga alam semesta gitu. Iya kan Yesus punya Bapa. Bapa kan juga Tuhan. Oh, berarti ada dua Tuhan. Ya satu secara Yang keilahian. mana yang Tuhan, Bapa atau yang bayi? Mereka satu. Oh, jadi anaknya Maria Bapak juga? Bukan sama tapi satu. Ya satu kan. Jadi ada Bapa di dalam diri bayi itu. Enggak, Kan satu. Bapa di surga. Ketika Yesus adalah Tuhan ada di dunia, Bapa juga bersama Yesus omnipresent, Nah, transcendent. waktu Yesus jadi bayi, Bapa ada di mana? Di mana-mana omnipresent, maha hadir bersama. Ada sama bayi juga. Enggak, bersama firman keilahian Yesus, keilahian bayi Yesus. Berarti nggak satu dong. Ya satu, orang Yohanes 1 ayat 1 firman itu. Ya kalau satu berarti anaknya. Kalau dia satu berarti anaknya Maria Bapak juga. Ya enggak, karena berbeda. Yang menjadi manusia itu pribadi firman, Berarti bukan pribadi jadi Bapa. Yesus sama Bapak beda atau satu sih? Yang berbeda ya, contoh Oh, kamu. berbeda. Nah, kalau Iya, berbeda, Contoh kalau kayak kamu, tubuh ini jiwa dulu rohmu ya. itu berbeda enggak? Iya. Bentar. Kenapa? Kalau tubuh sama pikiranmu berbeda enggak? Saya kan bukan Tuhan. Enggak, saya tanya dulu. Ini kita berbicara hakikat manusia. Ini ngomongin manusia, apa ngomongin Tuhan? Ini ngomongin manusia, apa ngomongin Tuhan sih?
Karena kan kejadian 1 ayat 26 Allah menciptakan kita gambar dan Ini rupa bukan manusia. penciptaan, ini kita mau tahu Tuhan itu siapa dulu. Ya karena memang hakikat manusia itu berbicara trikotomi. Jadi Tuhanmu seperti manusia nih, mau contoh dengan saya. Hakikatnya seperti Allah mempunyai pikiran dan roh, begitu juga manusia pikiran dan roh. Oh, berarti Tuhanmu sama dengan manusia. Hakikatnya itu secara keberadaan bisa dinyatakan. Oh, jadi Tuhanmu sama dengan saya. Kalau ambil contoh dengan saya ada Enggak, gini. Oh, gimana? Kalau saya ini bisa main Kejadian 1 bola. ayat Ntar dulu. 26. Saya bisa main bola, saya bisa nyetir mobil. Tuhanmu sama dengan saya gitu. Ya itu kan berbicara kodrat manusiamu, bukan Ya, terus kodrat kenapa kok ambil ilahi. contoh Tuhanmu dengan saya? Kan beda. Kejadian 1, bentar. Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia itu segambar dengan serupa dengan Allah. Siapa Jadi, itu yang menciptakan artinya manusia, apa? Jack? Siapa itu yang menciptakan manusia, Jack? Allah. Bukan Yesus. Yesus juga Allah. Berarti Yesus yang menciptakan manusia. Ya, Bapa melalui firman-Nya. Oh, berarti Yesus yang menciptakan Maria. Iya, jadi enggak Yesus Maria itu dilahirkan. Tadi barusan kau ngomong Yesus yang menciptakan manusia. Bang Andi. Yang diciptakan pertama kali itu adalah Adam dan Hawa. Oh, berarti Yesus yang Setelah menciptakan. itu dilahirkan. Jadi menurut Jeff, Yesus yang menciptakan Adam. Maria produk impor ya. Iya, Yesus yang keilahiannya. Oh, Yesus menciptakan Adam. Bang Handi. Iya, dengan keilahian. Ntar dulu Kingdom, saya sama Jeff dulu. Ya sebentar, ini Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 3. muter-muternya sampai perut mules. Anda bertanya muter-muter aja di situ. Nggak bertanya ini nggak. Ini nggak bertanya, ini bahasa Indonesia orang Iya, ngobrol santai. karena Anda ini otaknya tidak sanggup untuk memahami penjelasan. Iya, memang otak saya nggak sanggup, makanya saya ingin mengasah otak saya sama dokter loh ini Jeff. Dokter Jeff loh, saya mau belajar sama dia. Jadi maklumi saya ini, saya mau belajar sama Jeff. Orang belajar itu makanya dia bertanya supaya pinter. Halo. Gini loh, Handi? Iya, gimana bertanya, Guru? Bentar. Aku pengen ngomong. Gini, kau bertanya sesuatu padahal yang kau pertanyakan itu adalah Tuhan pencipta loh, pencipta alam semesta ini. Terus siapa yang menciptakan itu, Jeff? Yohanes 1 ayat 3 kan Yesus. Berarti Yesus yang menciptakan Adam. Iya. Ya, cucunya Adam itu Maria nggak itu termasuk cucu Adam? Maria dilahirkan, yang Iya, diciptakan tapi itu itu hanya Adam dan Hawa. Iya. Kalau kau bilang Maria nggak diciptakan nggak apa-apa lah. Berarti Adam punya cucu namanya Maria, betul? Iya. Oke. Jadi Yesus yang menciptakan kakeknya Maria, yang namanya Nabi Adam, betul? Iya. Terus kemudian yang dikandung Maria siapa? Pribadi firman itu. Berarti Bunda Maria mengandung yang menciptakan kakeknya Maria, begitu? Iya. Ya, gampang kalau si Jeb. Jadi Iya, emang Yesus iya, dulu, inkarnasi Yesus dulu, namanya. dengerin dulu. Yesus ciptain dulu Adam. Adam beranak cucu, jadilah Maria. Kemudian Yesus masuk ke dalam kandungan yang menciptakan Adam. Betul? Bukan masuk inkarnasi. Inkarnasi Nggak ada lah. masuk inkarnasi. Yesus itu dalam kandungan 9 bulan apa luar kandungan? Di dalam kandungan. Dalam Bukan kandungan berarti masuk dalam kandungan. Enggak. Ini karena proses mujizat, proses karya Allah. Bukan masuk enggak begitu. Saya ulang dulu ya. Yesus itu 9 bulan dalam kandungan atau luar kandungan? Di dalam kandungan. Nah, Tapi berarti bukan masuk. bukan Berarti begitu. masuk dalam kandungan. Enggak. Ini karena Iya, melalui iya, proses iya. mujizat karya Allah. Iya, iya, Karya iya. Allah. Ya, sekali lagi saya ulang ya. Yesus itu 9 bulan luar kandungan atau dalam kandungan? Ya dalam kandungan bukan Dalam berarti kandungan. Di dalam masuk, itu, tapi dengerin dulu. Dalam kandungan itu masuk atau luar? enggak masuk karena proses Enggak mujizat. masuk tapi di dalam dia.
Ya di dalam ya mujizat. Iya, di dalam kandungan tapi dia nggak masuk kandungan. Enggak, mujizat. Enggak, ini coba bahasa Indonesia dulu ya. Bang Andi. Ntar dulu, Bang Andi. dia nggak masuk. Kontrak dulu Bang Li. Nggak masuk, dia nggak masuk dalam kandungan, tapi dia di dalam kandungan, gitu ya, Jeb? Karena kalau masuk firman itu hilang, karena di surga firman tetap ada bersama Bapa. Diulang ya. Yesus itu 9 bulan di dalam kandungan atau luar kandungan? Melalui mujizat. Di dalam kandungan 9 bulan atau luar kandungan? Ya di dalam kandungan, tapi Di melalui dalam mujizat bukan kandungan. masuk. Oke. Di dalam kandungan itu masuk atau di luar? Di dalam kandungan ya di dalam kandungan. Berarti masuk dalam kandungan? Enggak masuk melalui Enggak mujizat. masuk. Jadi dia di dalam kandungan tapi enggak masuk dalam kandungan. Enggak, mujizat. Enggak, iya. Ini bahasa apa ini, Jeb? Kayak bahasa Indonesia enggak. Di janganlah kau tanya-tanya, terus aku capek lo menjawab. Dia udahlah, Jeb. Makasih ya, Jeb. Tahu kau Leslie, baru masuk kau siapa?